Mistar atau mistar nggak sih? Garis. Terus ada segitiga, sablon, jangka, pensil. Mistar itu sendiri adalah suatu benda yang dipakai untuk mengukur benda yang berbidang datar dengan dimensi yang standar atau kecil. Oke. Dan juga dipakai untuk menggambar garis atau bidang lurus. Tapi bisa membaca mistar, dia kan ada skala untuk angkanya ya, dari sini sampai sini misalkan 20 cm. Nah, mistar itu tergantung dari kata bacanya. Bacanya harus tegak lurus dari atas. Matanya itu taruh di sini untuk menentukan titik dari uh, panjangnya atau garisnya. Kalau kita ngambilnya dari sisi yang sini, maka kalau misalkan kita ngambil 8,5, akan terbaca di 8,6. Kalau kita baca dari sini, yang terbaca 8,4. Nggak pas. Bisa meleset. Makanya kita ambil posisi yang tengah-tengah. Itu yang posisi yang benar. Selain dari penggaris lurus, itu juga ada namanya penggaris segitiga. Penggaris segitiga itu ada banyak macamnya. Ada yang siku-siku, ya siku kayak gini. Ada yang dia bersudut macam-macam. Ya, sudutnya, kenapa gambarnya kurang jelas ya? Nah, siku-siku ini pun juga macam-macam kita menggunakannya. Bisa digabungkan untuk mendapatkan pengukuran yang lebih bervariasi sudutnya, karena masing-masing ini kan yang pasti sudutnya 130. Bisa juga sih sudutnya 45, 45 atau 30, 90. Kita bisa kombinasikan sudut ini, misalkan yang 45-nya ditaruh di bawah, sudut 60-nya di atas, maka di sini akan ada sudut baru. Berapa tuh kira-kira tuh? 45, 90. Maka sudut ini sisanya berapa? Coba diukur. Misalkan di sini 45, ini 90. Maka sisanya berapa? 45 juga ya? Ya, sama. Kan totalnya sih 180. Nah, kombinasi-kombinasi ini yang menggunakan penggaris segitiga. Lanjut. Nah, ini namanya pakai sablon huruf. Yang kemarin tulisannya masih acak-acakan, berantakan, kita pakai namanya sablon huruf. Sablon huruf itu membuat tulisan menjadi lebih rapi dan teratur. Cara makainya, ya tinggal dimasukkan aja pensil di sini, sehingga bisa keluar pola A, misalkan angka 1, angka 2, dan seterusnya. Nggak harus beli yang mahal, yang clothing atau apa itu, Stadler atau apa, yang biasa juga apa. Yang penting nanti tulisan Anda adalah rapi. Tapi ada juga yang pakai pakai sablon masih berantakan tulisannya. Dia salah menggunakan. Jadi sablon huruf ini, sablonnya dipakai rel di bawahnya. Relnya itu apa? Rel itu penggaris yang lebih panjang. Ya, jadi ini penggaris yang 30 cm misalkan ya. Taruh penggaris di atasnya, lalu sablonnya ditumpangin. Maka ini akan bikin tulisannya menjadi lebih rata, lebih rapi. Oke. Makanya nanti kalau udah pakai penggaris ini, sablon, pastikan dia lebih apa namanya, rata nanti tulisan. Lalu ada juga sablon komponen. Nah, ini memudahkan kalian kalau menggambar. Kayak bikin lingkaran untuk apa namanya, kaki-kaki transistor misalnya. Kalau nggak pakai sablon, kadang-kadang lingkarannya jadi ya, cakep-cakepan lah. Kayak saya ini kan gambarnya nggak pakai sablon nih. Suka-suka aja. Estetikanya kurang bagus. Nah, yang kita pakai sablon komponen itu, misalnya nanti kita menggambar saklar lampu. Berarti lingkaran yang ini akan sama dengan lingkaran yang lain-lainnya. Nggak beda-beda. Jangan sampai satu lingkaran seperti ini, satu lingkarannya yang bentuknya nggak jelas. Kita menggunakan bantuan dari sablon komponen. Kalau misalkan nggak ada, ya
sementara pakai koin. Lingkarannya pakai koin atau sesuatu yang lingkaran lebih kecil yang bisa kita pakai. Oke. Jadi kayak misalkan gambar apalagi namanya resistor itu juga kan zigzagnya ini harusnya benar misalkan gitu. Atau mau pakai model kotak cukup. Alat bantu lainnya adalah jangka. Jangka yang kita pakai untuk membuat lingkaran atau sudut dengan lebih rapi. Jadi kalau misalkan sablon ini tadi nggak ada, ini juga bisa kan buat sudut, buat lingkaran. Kalau nggak ada ya pakai jangka. Jangka tinggal diatur berapa diameter dari jangka itu sendiri. Tinggal kita taruh, maka dia akan terbentuk suatu rapi dan bagus. Lanjut, pensil. Pensil ini yang kita pakai untuk gambar. Pensil itu ada kodenya, ada B, ada F, ada H. Aplikasinya untuk kode B, B sampai dengan 3B itu sangat lunak, sangat hitam untuk menulis. Ini contoh arsirannya dari 3H sampai 12B ya. Terus 2B sampai F, berarti itu hitam lunak untuk sketsa dan tulisan. H sampai 6H untuk keras sampai dengan sangat keras untuk gambar teknik. Terus 7H sampai 9H paling keras untuk fotografi. Berarti kurang lebih kita pakainya di sini kan untuk gambar teknik itu. Mungkin yang kamu punya rata-rata di sini untuk komputer 2B. Nanti dia memang black dan nggak keras. Gitu. Bagus untuk gambar kita pakai yang lanjut. Ini yang kemarin banyak ditanyakan. Kepala gambar. Saya belum menjelaskan, makanya kemarin saya bilang masih belum wajib. Kepala gambar atau SKB atau stok list atau etiket. SKB itu apa? Kepala gambar. Data-data yang berkaitan dengan gambar teknik tersebut. Ada judul, nama gambar, buat gambar, skala, dan lain sebagainya. Terus kenapa namanya SKB, Pak? SKB itu berada pada sudut kanan bawah kertas gambar. Ya. Jadi kalau kita punya kertas gambar, setelah dipotong dari garis tepi, kita punya ruang gambar. Kita ambil di bagian kanan dari sudut bawah. Ini menjadi SKB-nya. Pak, kalau saya gambarnya portrait gimana? Ya sama aja. Misalkan di portrait, setelah dipotong oleh garis tepi, maka di bagian kanan bawahnya ini menjadi SKB-nya. Oke, paham ya? Ada yang berubah-ubah posisinya. Nah, SKB ini sendiri atau stuk-list ini sendiri itu ada beberapa tipe yang kita pakai untuk di elektro saat ini ukurannya. Tolong nanti dilihat dengan baik. Jadi ada panjang, isinya ada skala, digambar, dilihat, diperiksa, ada tanggal, ada keterangan, nama gambar, bawahnya ada UNG, ukuran 1 dan ukuran 2. Ukuran yang ini biasanya kita isi dengan misalkan kodenya A3. A3 kemana ukurannya? 97 kali 420. 40. Misalkan skala ya untuk sementara 1:1 karena belum saya jelaskan lagi skala. Digambar berarti nama Anda, dilihat itu nama saya, diperiksa adalah nama Pak Imam. Tanggal kalian gambar, keterangan kosongkan, nggak apa-apa. Nama gambar sesuai dengan Anda gambar. Prodi, udah, itu aja. Ada pertanyaan sampai di sini? Maaf Pak, berarti di nama gambar itu kan dikasih eh, nama ini Judul. tugasnya terus Ya. nama nama prodi sama NIM gitu Pak. NIM-nya Oh, ini tahu di sini aja deh, di keterangan. di keterangan. Ya, Bentar ya Pak, saya keterangan. SS dulu. Saya kirim lah. Oke. Ya. Yuk, tanggal kamu gambarnya lah. Ya, oke. Lagi.
Nah, ini untuk A3 ke atas, artinya misalkan A2, A0, dan segala macam pakai ini. Kalau lebih kecil nanti, misalkan A4, pakai versi yang ini. Hampir sama ya, cuman kita perkecil sedikit. Judul ada tetap, keterangan berarti nanti kosongin dulu. Nah, nama dan ini menjadikan satu. Kertasnya nggak usah pakai ukuran, hanya kode aja. Skala masih dikosongkan, diperiksanya langsung pakai. Siapa sih yang berisik? Oke, lanjut ya. Nah, udah paham mengenai SKB dan kepala gambar, maka kita masuk ke materi lanjutan. Instalasi listrik. Nah, kita belajar mulai gambar instalasi listrik. Jadi, instalasi itu adalah suatu bagian penting yang terdapat dalam sebuah bangunan gedung yang berfungsi sebagai penunjang keamanan di Indonesia. Oke. Di Indonesia ada aturan yang dipakai untuk apa namanya, untuk pedomannya lah. Namanya adalah PUIL, Persyaratan Umum Instalasi Listrik. Oke. Jadi dalam suatu perancangan, produknya itu adalah gambar listriknya dan analisanya. Itu bisa analisa daya, bisa analisa beban dan segala macam. Jadi gambar instalasi itu memegang peranan selama kita berpegang pada gambar, maka kerjaan instalasi dapat dilaksanakan. Posisi lampunya di mana, posisi saklar di mana, berapa daya yang dipakai, berapa apa namanya eh, kabelnya dan segala macamnya. Itu yang dipakai dalam instalasi listrik. Nah, misalkan kita punya saklar dan lampu dalam suatu instalasi listrik, gimana caranya ini nyambung lampu ke saklar? Coba, siapa yang mau nyoba gabungin nih gambar saklar ke lampu? Saya boleh, Pak. Boleh, silakan, silakan. Saya izin gambar ya, Pak. Ya, coba gambar. Sebentar. Udah, Pak. Oke, makasih, Mata Unum. Ya, Pak. Jadi, instalasi listrik itu katanya ada line masuk ke sini, padahal ini udah simbol saklar ini. Ya, kira-kira seperti ini nih. Ada yang masih bingung nggak kira-kira? Atau bingung, ini apa sih, gambar apa sih? Nah, jadi, dalam suatu instalasi listrik, saklar ini berfungsi sebagai pemutus. Ya, kan pemutus ini. Maka ada jalur netral, ini netral, line. Line itu adalah yang fasanya atau fasa. Ya, kodenya F. Fasa itu yang ada strumnya masuk ke dalam ini saklar. Dari saklar dia masuk ke dalam lampu. Lampu kalau cuma hanya ada fasa dia nggak bakal nyala. Dia butuh jalur netral. Makanya dipasang netral ke lampu. Itu kabel untuk lampu. Ya, ini saklarnya switch-nya. Di sini simbolnya adalah seperti ini. Udah belajar kan simbolnya kan? Ketika ditekan, dia akan sambung. Sambung, lampunya akan hidup, on. Ketika dia terputus, maka lampunya juga akan padam atau off. Oke, clear dulu. Nah, kalau gambar seperti ini,
namanya adalah diagram garis ganda. Ada dua garis, garis fasa dan garis netral. Makanya disebut dengan diagram garis. Lalu disambungkan dengan lampu. Ini simbol lampu. Di dalam saklar itu ada posisi untuk nyambungnya. Jadi kalau yang mungkin baru tahu atau baru lihat di saklar, kalau kamu copot saklar dari dinding, biasanya itu ada kabel yang masuk ke dalam. Untuk input atau line in atau fasanya biasanya masuknya ke tengah, karena dia yang menjadi pemutusnya nanti. Outputnya atau arus positifnya masuk ke salah satunya ini. Itu bagian belakang. Nah, ini yang masuk ini akan ke tengah sini. Ya. Salah satunya lagi, keluarannya itu adalah yang dari sini. Itu kalau kita bongkar saklar. Nah, kalau udah seperti ini, kita udah punya gambar diagram garis ganda untuk instalasi listrik sederhana, satu saklar, satu lampu. Oke. Nah, saya mau menyederhanakan menjadi diagram garis tunggal, satu garis saja, bisa nggak? Ya, bisa. Kita lihat. Nah, ini simbol saklar juga kan? Ini simbol lampu. Kita hanya menggaris satu garis masing-masing, satu ke saklar, satu ke lampu. Ini garis yang netral. Ada yang kurang nggak di sini? Oh, tentu saja kurang. Kita nggak tahu ini ada berapa garis yang masuk. Ada berapa kabel yang masuk ke dalam saklar. Kita lihat gambar sebelumnya. Oke, ini saklar. Ada dua buah kabel yang masuk ke dalam saklar. Maka kita tarik garis dua buah seperti ini. Oke. Berarti ada dua buah garis. Garisnya apa nih? Fasa. Oke. Lalu kita lihat yang masuk ke dalam lampu. Itu juga ada dua buah kabel. Maka garisnya enggak kalau begini. Ada bingung nggak? Nah, bingung adalah ini sama-sama dua kabel. Sama-sama masuk dua saklar, dua ke lampu. Tapi kita lihat, yang masuk itu berbeda jenisnya. Yang satu masuk ke saklar, itu kan tadi fasa ya. Ini fasa, ini masuk fasa juga kan. Tapi yang keluar ini adalah di netral. Oke, maka harus kita beri tanda di sini. Tandanya apa? Kalau netral, kita berikan tanda bulat. Nah, ini jadi dia ada kabel netral. Yang masuk ke saklar, dua-duanya adalah kabel fasa. Masuk ke lampu, satu fasa, satu netral. Berarti yang atas ada yang salah dong. Oh, salah pasti. Kita lihat lagi ke belakang garisnya. Oke, bagian sini tadi ada satu fasa, satu netral. Berarti satu fasa, satu netral. Kasih tanda. Fasa, satu netral. Yang di tengah berarti apa? Oh, ada tiga. Tengah nih. Kenapa ada tiga? Satu netral, Pak. Satu netral. Yang dua? Fasa. Fasa. Nah, kita lihat. Benar. Ternyata satu fasa, satu netral, satu lagi fasa yang dari saklar. Kan lautnya atas juga.
maka dia ada 3 kabel, 2 fasa, 1 netral. Maka kita bisa lihat di sini kita kasih tanda 1 netral. Yang sebelah kanan sama, balik lagi dia. Berarti jatuhnya adalah fasa dan netral. Balik lagi, dia menjadi sampai sini ada yang bertanya? Tidak, Pak. Paham ya? Nah, dari garis tunggal, nanti kan yang masuk ke dalam saklar itu kan ditanam dalam tembok. Ditanam dalam tembok itu ada pipanya, ada pipa untuk jalur kabelnya. Kita bisa menentukan kebutuhan kabel kita berapa. Kalau misalnya nih kita masang saklarnya kita tambahin nih, misalkan jadi 2, jadi 2. Terus lampunya saya tambahin juga jadi 1 lagi. Maka jalur yang masuk ke dalam saklar ini berapa kabel kira-kira nih kalau menurut kalian? Benar nggak? Berapa kabel kira-kira yang masuk ke dalam saklar? Ke satu grup misalkan saya bilang satu grup di sini deh. Atau biar nggak bingung saya tempelin di sini deh nih saklarnya. Berarti nyambung ke sini misalnya. Pasanya tetap 2 atau 4 atau 5 atau berapa? 3, Pak. 3. Gimana kita dapat 3 nih? Karena 1 input kan. Kalau misal saklar seri kan inputnya ntar di jumper ke yang sebelahnya. Jadi 3 karena 2-nya itu output, Pak. Tuh, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini 1 aja yang kita pakai karena ini menjadi yang output ke atasnya aja. Yang ini bisa kita hapus. Kira-kira bisa seperti itu. Untuk menentukan kebutuhan kabelnya, berarti yang masuk ke dalam grup ini itu ada 3 buah kabel juga. Nanti ukuran pipanya akan mengikuti dari jumlah kabel yang masuk. Oke. Nah, pipanya itu pipa apa sih ya? Kira-kira pipa kayak gini nih. Jadi nanti yang masuk ke dalam saklar ini, ya berapa kabel yang masuk dalam ini? Nanti kabelnya masuk lagi, keluar lagi ke sini. Baru masuk ke, misalkan ke lampu. Jadi dari saklar ini tadi, ada 2 kabel yang masuk. Ini misalkan dari MCB-nya, ada kabel netral juga yang ke sini. Ya kan? Lalu di sini ada kabel fasa lagi jalan. Benar kan? Nanti di sini 2 kabel. Di sini turun 2 kabel juga. Di sini 3 kabel. Di sini 2 kabel lagi. Oke, di sini pertanyaan. Cepat, nggak bisa lama-lama. Siapa tuh? Lantai 3 apa lantai? Mbak Cecil. Ada. Berisik sekali. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Nah, dalam komponen instalasi listrik itu ada banyak komponen. Contoh, ini beberapa komponen yang ada di dalam instalasi listrik. Ada nama saklar, ada gambarnya, terus ada simbolnya, gambar kerja seperti apa. Gambar kerja itu berarti rangkaian prinsip kerjanya gitu ya. Fungsinya menghubungkan tembus arus listrik dari sumber ke pemakaian atau beban. Contohnya, ya tadi ada yang bilang saklar ganda, berarti sekali nyambung dia 2. Saklar deret atau seri, berarti 1 per 1, tetapi inputnya 1, outputnya 2.
seterusnya. Sakar tukar, stop kontak, dan seterusnya. Nah, ini contoh dari komponen instalasi listrik. Tugas Anda adalah gambar. Gambar lagi. Kok nggak ada jumlah gambarnya, Pak? Nah, ini seluruh komponen dalam instalasi listrik rumah. Ada apa aja dalam rumah? Cari ini. Prinsipnya kita mesti nyari. Kok saya cuma dapat 3? Ya udah gambarnya 3. Tapi menurut Anda benar nggak cuma 3? Nggak mungkin kan? Ini aja saya kasih contoh. Tadi ada berapa tuh? 15 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Ada lagi nggak selain 14 yang saya kasih contoh? Nah, ini contohnya. Oke. Jumat ini kan ngumpulin yang kemarin. Betul? Jumat depan itu kayak udah libur. Jadi tugas ini untuk setelah Lebaran. Oke. Tapi Senin masih ada pertemuan 1 kali lagi tentang AutoCAD. Tolong Senin depan sudah pada install AutoCAD-nya. Ya, paling nggak basic lah. Kalau misalkan nggak bisa install, saya kasih tahu dulu bentar ya. Ini ada pertanyaan dulu nggak untuk tugas ini? Clear ya? Oke, tugas ini aman. Saya mau ngasih tahu mengenai AutoCAD. Kalau misalnya nggak bisa diinstal atau komputernya agak-agak berat, coba pakai versi web. Nah, muncul nggak? Muncul, Pak. Muncul, Pak. Nah, ya kayak gitu. Jadi versi web ini pun udah cukup lengkap kok menurut saya. Ya, kamu bisa gambar, kamu bisa apa namanya? Nah, kayak gitu aja. Yang penting punya akun. Kalau akunnya di sini ada, mah enak. Kalau misalkan belum punya akun, ya udah bisa. Nanti kan akan muncul education. Ya. Mau tanya dong, Pak. Oke. Ini kan terkait akun ya, Pak. Itu kan cuma nama, NIM kayak gitu. Terus kalau dimintain password gimana tuh, Pak? Maksud apaan? Kan saya mau login ini tadi nggak bisa, Pak. Punya email nggak? Akun email? Iya, email MHSUNJ tuh. Iya. Ya, terus? Yang nggak bisa, Pak, gimana itu, Pak? Nggak Karena bisa kan saya buka email kamu? apa? Kamu nggak bisa buka email? Enggak, email yang UNJ itu, Pak, yang dari Syakat. Itu kan bisa masuk kan? Kamu buka email udah bisa belum? Buka email MHS itu. Di loginin Google saya nggak bisa, Pak. Terus Maksudnya? Gimana? Maksudnya gimana? Coba. Bisa kamu share nggak? Munculnya gimana kalau di belakang? Nah, ini saya stop dulu. Gimana? bentar dulu, Pak. Oh, jadi stop. Errornya di mana? Di Syakat kamu. Syakat apa di email PNJS ID-nya? Pak, maaf boleh tanya dulu nggak Pak? Kita tanya. Kalau kalau misal kasusnya si Autodesk ini minta verifikasi email, kan udah daftar nih, saya udah bisa masuk. Cuman minta verifikasi email, sementara kan email MHS itu kan gak masuk ke Google ya atau Gmail ya. Saya coba buka Outlook, sama tetap nggak muncul verifikasi itu. Saya dapat verifikasi itu gimana ya? Iya, Pak, kan karena kan nggak masuk email. Saya baru ingat. Yang penting kamu sudah bikin ke AutoCAD-nya. Ya.
kalau nggak salah nih saya baru dapat info email UNJ itu kepenuhan. Jadi dia nggak bisa terima email baru. Ya. Mungkin verifikasinya jadi nggak bisa masuk ke situ. Itu yang info yang saya dapat kemarin. Jadi kalau emang nggak masuk ya nggak bisa login ke dalam AutoCAD-nya nggak apa-apa, ke dalam Autodesk-nya. Tapi kalau misalkan yang minta verifikasi lagi itu ya agak repot. Tapi kalau misalkan udah bisa login sih nggak masalah. Yang tadi udah bisa login siapa namanya tadi? Siapa Saya tadi? sama Ya, Pak Pak. gitu, yang verifikasi. Minta verifikasi. Iya, tapi Pak, misalkan nih pakai yang Trekan bisa nggak Pak? Boleh nggak Pak? Boleh aja sih sementara sih. Iya, maksudnya kan dari Bapak ada linknya nggak? Misalkan kayak di Bagas atau... Jangan dari saya. Nggak boleh. Itu Jangan dari saya, cari sendiri kalau itu. Saya kan memberikan alternatif dari kampus ya, dari ini apa namanya email UNJSID. Tapi kayaknya sih saya masih bisa terima email sih, tapi nggak tahu juga ya. itu bisa Pak, jadi harus pakai autentikator dulu. Nah itu Ada link tutorialnya autentikator di harus situ. diinstal. Autentikator harus punya. Karena kalau nggak ada autentikator, Iya, dia nggak bakalan bener Pak. bisa. Jadi pas sudah selesai lewat dari autentikator, nanti dapat emailnya, saya bisa ngaktifin emailnya, itu di Gmail nanti dapat verifikasi dari situ Pak. Coba tuh kirim link itu. Kalau saya seperti ini munculnya kalau login di email UNJSID ya. Jadi dia pasti minta untuk kode kan. Kalau misalkan memang itu eh, kita bisa masukin kode autentikatornya apa gitu misalkan. Maaf Bapak, saya boleh bantu jawab nggak ya? Nah, Kalau silakan. terkait yang kode authenticator tadi itu, kita harus pakai aplikasi dari Microsoft-nya. Itu ada namanya Microsoft apa gitu saya lupa. Jadi di mana di Microsoft itu emang punya aplikasi lain buat sebagai autentikasi Nah, kodenya. Nah, itu kamu harus udah bisa? di-download juga. Kamu Kalau sudah punya saya bisa? bisa. Kalau saya bisa. Oh, ya sudah, saya pakai Google bisa. Hmm, Gitu. Tergantung sih, misalkan kalau misalkan kamu gagal ya coba aja gitu. Kalau misalkan pakai autentikator. Ini ada yang ngasih share Restu nih. Coba ya. Mau di-share nih Restu. Oh, bagus nih. Oh, di passwordnya ya. Microsoft ya domain hs.id. Sekarang kita mau ganti passwordnya. Klik icon apa nih here. Di settings kan terus pilih yang change your password. Terus masukin deh tadi old passwordnya yang tadi. Yang kalian pakai aja. Udah
udah deh. Tapi di sini nggak ada indikatornya ya, nggak diminta ya di ini ya, apa namanya di share-nya ini ya. Siapa namanya tadi si siapa Restu? Iya Pak, itu emang harus download dulu Microsoft Authenticator namanya. Oke, Microsoft Authenticator ya. Ya sudah, coba aja nanti. Ya. Saling share aja kalau ada info yang baru. Takutnya memang ada perubahan ya. Kalau yang kemarin memang tahu saya lagi penuh di emailnya. Itu yang bikin agak lambat. Gitu. Baik, kalau gitu dicoba-coba aja dulu. Mudah-mudahan berhasil semuanya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak Imam mau nambahin? Pak, mau nanya Pak, maaf. Ya, jangan dulu. Ini kan tadi Bapak bilang kan 2025 ya Pak AutoCAD-nya Pak. Saya ingin installin 2023 Pak. Nggak Oh, apa-apa, sekuatnya komputer kamu aja. makasih Pak. Yuk, Pak Imam ada tambahan? Tambahan di itu paling Pak di SKB. Ah. Itu nanti yang di kolom NIM dikasih garis miring kode seksi ya, belakangnya aja. Oh iya, siap. Benar Pak. Jadi tambahin itu. Di Biar belakang. kelihatan ya. Benar. Oke, baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Oke, cukup ya kalau tidak ada. Selamat beristirahat, selamat menunggu waktu berbuka. Selamat sore semuanya. Sore Pak. Sore Jangan Pak. lupa absen. Sore Pak. Terima kasih, Pak.